Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Eka Fitrianto ingin menjelaskan hakikat kinerja organisasi publik. Pertama, pengertian penilaian kinerja organisasi publik. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak, retribusi, dan pendapatan negara lainnya yang diatur oleh undang-undang. Perbedaan sifat dan karakteristik organisasi sektor publik dengan organisasi sektor bisnis. Yang pertama, aspek perbedaan ditinjau dari tujuan organisasi. Kalau sektor publik non-profit motif dan kalau sektor bisnis profit motif. Oke, yang kedua, ditinjau dari aspek perbedaan sumber pendanaan. Kalau sektor publik, pajak, retribusi, utang, obligasi, laba BUMN atau BUMD, penjualan aset negara. Dan kalau sektor bisnis, ada dua pembiayaan. Yang pertama, melalui pembiayaan internal. Itu terdiri dari modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva. Oke, yang kedua, pembiayaan eksternal. Itu terdiri dari utang bank, obligasi, dan penerbitan saham. Oke, yang ketiga, ditinjau dari pertanggungjawaban. Jika sektor publik, pertanggungjawaban kepada masyarakat atau publik dan parlemen atau DPR DPRD. Dan jika sektor bisnis, pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur. Oke, yang keempat, struktur organisasi. Melihat atau ditinjau dari struktur organisasi, jika sektor publik yaitu birokratis, kaku, dan hierarkis. Dan jika kalau sektor bisnis itu terdiri dari fleksibel, datar, piramid, lintas fungsional, dan lain sebagainya. Oke, yang kelima, ditinjau dari aspek perbedaan karakteristik anggaran. Jika sektor publik terbuka untuk publik, dan jika sektor bisnis tertutup untuk publik. Oke, yang keenam, aspek perbedaan ditinjau dari sistem akuntansi. Jika sektor publik cash accounting dan jika sektor bisnis accrual accounting. Oke, yang ketujuh, aspek perbedaannya ditinjau dari kriteria keberhasilan. Sektor publik itu terdiri dari ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dan jika sektor bisnis itu terdiri dari laba. Oke, yang ke-8, aspek perbedaan ditinjau dari kecenderungan sifat. Jika sektor publik, organisasi politis, dan jika sektor bisnis itu organisasi bisnis. Oke, yang terakhir atau nomor 9, aspek perbedaan ditinjau dari dasar operasional. Kalau sektor publik itu di luar mekanisme pasar, dan kalau sektor bisnis berdasar mekanisme pasar. Menurut Mardiasmo tahun 2002, dalam beberapa hal terdapat persamaan antara organisasi sektor publik dengan organisasi sektor bisnis. Oke, langsung saja yang pertama. Bagian dari sistem ekonomi negara. Keduanya merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, kelangkaan sumber daya. Menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya atau security of resource, sehingga baik organisasi sektor publik maupun organisasi sektor bisnis atau sektor swasta
dituntut untuk menggunakan sumber daya secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang ketiga, proses pengendalian manajemen. Proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan pada dasarnya sama. Di kedua sektor ini, keduanya sama-sama membutuhkan informasi yang andal dan relevan. Untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Oke, yang keempat, produk. Pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama. Misalnya, baik pemerintahan maupun swasta sama-sama bergerak di bidang transportasi massal, pendidikan, kesehatan, dan penyediaan energi, dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir atau yang kelima, peraturan perundangan. Kedua sektor ini terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang dipersyaratkan. Oke, selanjutnya terdapat 5 argumentasi mengapa organisasi sektor publik itu dibutuhkan. Yang pertama, untuk menjamin pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi, perlindungan hukum, dan lain sebagainya dapat disediakan untuk masyarakat secara adil dan merata, tanpa memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayarnya. Yang kedua, untuk memastikan bahwa layanan publik tertentu ditempatkan pada wilayah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, museum, perpustakaan, tempat parkir, dan lain-lain. Ketiga, untuk menjamin bahwa public goods and service disediakan dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan jika membeli dari perusahaan swasta. Misalnya, jasa transportasi, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Yang keempat, untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa karena adanya perbedaan agama maupun suku. Dan yang terakhir atau yang kelima, untuk melindungi hak dan kemerdekaan masyarakat dengan menentukan peraturan perundangan yang kuat dan jelas. Menurut Masun tahun 2006. Sekian dari saya atas presentasi yang saya sampaikan barusan. Terima kasih. Yang berikutnya yaitu pengukuran kinerja publik. Pengukuran kinerja publik adalah pengumpulan, pencatatan, dan analisis data secara sistematis dan objektif mengenai kinerja sektor publik. Maksudnya yaitu analisis terhadap suatu faktor-faktor dalam suatu kinerja sektor publik. Adapun tipe-tipe penelitian kinerja sektor publik. Yang pertama, eksploratoris. Eksploratoris yaitu penelitian yang digunakan untuk mengklasifikasi berbagai permasalahan sektor publik yang sifatnya masih samar-samar. Tujuannya untuk menghasilkan diagnosis awal sebuah permasalahan. Yang kedua, deskriptif. Deskriptif yaitu penelitian yang ditentukan untuk menggambarkan karakteristik sebuah populasi atau suatu fenomena sektor publik. Deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan dan menggambarkan suatu kinerja sektor publik. Yang ketiga, kausal komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan sebab akibat yang terjadi. Yang kemudian, pengukuran kinerja publik. Pengukuran kinerja publik bertujuan untuk mengukur kontribusi seorang individu pada suatu instansi
dan perusahaan, di mana tujuannya untuk mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien. Adapun sejumlah tujuan penilaian. Yang pertama, untuk mengetahui tujuan dan sasaran manajemen dan pegawai. Yang kedua, memotivasi pegawai untuk memperbaiki kinerja. Jadi, pengukuran kinerja publik ini untuk terus memperbaiki kinerja suatu karyawan. Yang ketiga, reward secara adil. Maksudnya, pengukuran kinerja publik ini agar suatu perusahaan atau organisasi memberikan suatu reward, bonus, dan promosi untuk kedepannya secara adil terhadap karyawan-karyawannya. Untuk yang keempat, mengadakan penelitian manajemen personalia, yaitu tujuan pengukuran kinerja publik ini untuk mengukur personal-personal yang terdapat dalam suatu organisasi atau perusahaan. Elemen pokok pengukuran kinerja organisasi publik yang pertama, menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. Misalnya, tujuan dari organisasi adalah meningkatkan kinerja tim kerja dalam mengembangkan produk baru. Sasaran dari organisasi yaitu mengurangi waktu pengembangan produk baru sekitar 30% dalam 2 tahun. Dan untuk strategi organisasi adalah organisasi yang menggunakan metode Agile dalam pengembangan produk baru dan mengintegrasikan tim kerja dengan tim teknis untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi. Yang kedua, merumuskan indikator dan ukuran kinerja. Indikator kinerja organisasi adalah waktu pengembangan produk baru. Ukuran kerjanya adalah mengurangi waktu pengembangan produk baru sekitar 30% dalam 2 tahun. Yang ketiga, mengatur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. Jika kita sudah memiliki indikator dan ukuran kerja yang jelas, maka pengukuran kinerja bisa diimplementasikan. Yang keempat, evaluasi kerja. Elemen pokok pengukuran kinerja organisasi publik. Evaluasi kerja di sini dapat berupa umpan balik, penilaian, kemajuan, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, dan akuntabilitas. Kinerja organisasi merupakan hal yang penting untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Beberapa kriteria yang dapat dijadikan pedoman dalam menilai kinerja organisasi publik menurut Kumorotomo tahun 1995. Yang pertama, efisiensi. Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan dalam mendapatkan laba, serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomi tercapai. Yang kedua, efektivitas. Apakah tujuan dapat tercapai? Kemudian keadilan serta daya tanggap. Organisasi yang sedang diukur kinerjanya haruslah mengetahui dasar-dasar yang dibuat sebagai pengukuran dana apa yang ditekankan dari berbagai jenis kualitas kinerja. Yang pertama, kinerja politik. Tujuan yang berkaitan dengan kinerja politik berhubungan dengan pilihan keadilan dan politik di mana undang-undang didasarkan pada nilai-nilai politik. Yang kedua, penyampaian pelayanan merujuk pada model yang normatif dari penyampaian pelayanan dan efektivitas. B. Pengukuran kinerja organisasi publik. Satu, aspek penilaian kinerja sektor publik. Menurut Lohman tahun 2003, terdapat aspek-aspek pokok yang penting memperoleh pertimbangan dalam pengukuran kinerja organisasi. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya. Sumber daya ini dapat dilihat dari 2 indikator. Yang pertama, berbagai biaya produksi, biaya pemasaran, biaya pelayanan, biaya distribusi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu aset, yakni biaya angkut persediaan. Yang kedua ini yaitu output. Luaran ini dapat dilihat dari 3 indikator. Yang pertama yaitu keuangan, yaitu dari sisi penjualan, keuntungan, dan ROI. Yang kedua yaitu waktu dalam menanggapi pelanggan dan ketepatan waktu pengiriman. 3 yaitu kualitas yang terindikasi dari keluhan pelanggan dan kerusakan pengiriman. Yang ketiga yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas ini dapat dilihat dari 4 indikator. Yang pertama yaitu fleksibilitas volume yang tercermin dari kemampuan manajemen responden, perubahan atas permintaan. Yang kedua yaitu fleksibilitas pengiriman. Yang ketiga yaitu fleksibilitas campuran.
Maksudnya itu yang tercermin dari kemampuan melayani berbagai jenis permintaan. Dan yang terakhir yaitu fleksibilitas produk dan baru dan permodifikasian, yang tercermin dari kemampuan untuk menciptakan produk baru atau produk yang sudah termodifikasi. Pengukuran kinerja organisasi menurut Muhammad Mahsun tahun 2006 terdapat 6 kelompok, yaitu kelompok pertama, kelompok masukan atau input. Kelompok masukan ini maksudnya adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Yang kedua yaitu kelompok proses atau proses. Kelompok proses ini adalah ukuran kegiatan baik dari segi kecepatan, ketepatan maupun ukuran tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang ketiga yaitu kelompok luaran atau output. Kelompok ini adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud maupun tidak berwujud. Yang keempat yaitu kelompok hasil outcome. Kelompok ini adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung. Yang kelima, kelompok manfaat atau benefit. Kelompok manfaat ini adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Yang terakhir yaitu kelompok dampak atau impact. Kelompok dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Menurut BPKP atau Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan tahun 2000, setidaknya terdapat 6 cakupan pengukuran kinerja sektor publik yang terlihat dari kebijakan untuk membantu pembuatan dan pengimplementasian kebijakan tersebut. Yang kedua yaitu perencanaan dan penganggaran, untuk membantu perencanaan dan penganggaran atas jasa yang diberikan dan untuk memonitor perubahan terhadap rencana. Yang ketiga yaitu kualitas, untuk memajukan standarisasi atas jasa yang diberikan maupun keefektivitasan organisasi. Yang keempat yaitu kehematan, untuk meninjau ulang pendistribusian dan keefektivitasan penggunaan sumber daya. Yang kelima yaitu keadilan, untuk meyakini adanya distribusi yang adil dan dilayani semua masyarakat. Yang keenam yaitu pertanggungjawaban, untuk meningkatkan pengendalian dan mempengaruhi pembuatan keputusan. Model penilaian kinerja sektor publik. Menurut Johnson dan Lewis, penilaian kinerja sektor publik difokuskan pada fungsi produksi yang merupakan variabel terpenting. Dalam proses produksi itu sendiri terdapat 4 model yang dapat digunakan untuk penilaian kerja, yaitu goal model, system model, decision system design model, dan management change model. 3. Goal model. Banyak orang berpandangan bahwa kinerja organisasi sama dengan efektivitas yang diukur berdasarkan pencapaian tujuan dan produktivitas. Model tujuan efektivitas disandarkan pada spesifikasi normal dari suatu hierarki tujuan. Jadi dampak ukuran dalam model ini tidak perlu diadopsi tujuan secara resmi. Terkait dengan hal itu, Mason dan Swawon dalam Sinambela 2012 menyebutkan bahwa pengukuran hasil keputusan manajemen dari asumsi-asumsi bahwa organisasi mengikuti tujuan dan objektif serta memiliki ukuran kinerja. Organisasi mengoperasikan hambatan-hambatan yang ada dan permintaan yang merupakan lingkungannya. Organisasi merupakan fungsi pengolahan yang membuat keputusan pada alokasi sumber daya, dan organisasi memiliki seorang desainer yang merancang organisasi dan sistem penilaiannya. Pernyataan yang sama dari pendekatan tujuan menekankan bahwa efektivitas organisasi adalah organisasi yang mengorganisasikan tujuan yang ditetapkan, menentukan aktivitas yang perlu untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, dan mengalokasikan sumber-sumber untuk aktivitas organisasi tersebut. Dalam organisasi publik, model tujuan efektivitas telah ditentukan pada model analisis program pembiayaan dalam hubungan. Oke, saya Krisna Kurniawan akan menjelaskan tentang sistem model. Sistem model secara umum digunakan untuk menyamakan kinerja dengan efektivitas dan memfokuskan pada ukuran pencapaian tujuan. Sebaliknya, sistem model sering tidak mengukur efektivitas secara keseluruhan. Menurut Bernard, dalam Sinambela 2012, efektivitas adalah kepuasan
atas motivasi individu. Oleh karena itu, efisiensi organisasi adalah organisasi yang menyediakan jumlah dan jenis insentif minimal yang diperlukan untuk mencapai produksi yang maksimal dari pegawai atau karyawan tersebut. Jadi, model sistem dalam pengukuran kinerja organisasi publik yaitu sebuah metode yang digunakan untuk menyamakan kinerja dengan efektivitas dan memfokuskan pada pengukuran pencapaian tujuan. Sistem model tidak menggunakan efektivitas tetapi efisiensi. Organisasi efisiensi adalah organisasi yang memberikan insentif yang diperlukan untuk mencapai perilaku produktif dari organisasi tersebut. Untuk contohnya sendiri, yaitu sistem model keputusan pada pengelolaan pendanaan dan pengawasan program untuk membuat keputusan alokasi sumber dana dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Pada contoh ini, model sistem keputusan menggunakan kriteria efektivitas untuk menentukan bagian dari budget yang dapat diterima oleh program berdasarkan efektivitas yang diperlukan perusahaan atau organisasi tersebut. Model sistem ini membantu perusahaan atau organisasi untuk membuat keputusan yang lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan pendanaan dan pengawasan program dari perusahaan atau organisasi tersebut. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu Decision System Design Model. Decision System Design Model ini yaitu ukuran efisiensi yang dikatakan dalam pendekatan ini adalah konsep kesejahteraan ekonomi dan efisien. Implementasi dari konsep efisiensi ini adalah sebuah sistem untuk menciptakan pembuatan keputusan, yakni pengeluaran pemerintah dapat dibandingkan dengan tingkat pengembaliannya. Jadi, model sistem desain keputusan atau decision system desain model ini yaitu salah satu model sistem pengukuran kinerja organisasi publik yang menggunakan konsep kesejahteraan ekonomi mengenai efisiensi dari keseluruhan sistem. Model ini mengatur bagaimana sistem ekonomi pemerintahan maupun organisasi dapat dikatakan efisien. Untuk contohnya sendiri yaitu dalam pengelolaan pendanaan dan pengawasan program suatu organisasi atau sebuah perusahaan ya. Model sistem desain keputusan ini menggunakan kriteria efisiensi untuk membuat keputusan alokasi sumber dana pada sebuah organisasi tersebut. Pada contoh ini, model sistem desain keputusan menggunakan kriteria efisiensi untuk menentukan bagian dari budget yang dapat diterima oleh program berdasarkan efisiensi yang diperlukan organisasi atau sebuah perusahaan tersebut ya. Jadi model ini memfokuskan pada kriteria efisiensi dan membantu organisasi ini untuk menciptakan konteks pembuatan keputusan yang memperhatikan pengeluaran pemerintah yang dapat dibandingkan dengan tingkat penerimaannya. Manajemen Sciences Model. Menurut Flynn tahun 1997 dalam pengukuran kinerja suatu organisasi publik sedikitnya ada 4 faktor yang harus dijadikan pertimbangan, yaitu ekonomi, efisiensi, efektivitas, dan keadilan dalam memberikan pelayanan. Dari pernyataan tersebut menggambarkan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan dan pengukuran kinerja organisasi publik. Faktor-faktor tersebut meliputi yang pertama, ekonomi, bagaimana dana digunakan dan dianggarkan dalam organisasi. Yang kedua, efisiensi, bagaimana uang digunakan dalam hubungannya dengan output dan input organisasi. Yang ketiga, efektivitas, sejauh mana organisasi mencapai tujuan pelayanan yang diinginkan. Yang keempat, keadilan, bagaimana pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan dan aksesibilitas masyarakat secara adil. Dan yang terakhir, fleksibilitas, kemampuan organisasi untuk merespon perubahan dan kejadian yang tidak terduga.
Indikator kinerja birokrasi yang umum digunakan termasuk produktivitas yang melibatkan rasio antara input dan output. Namun konsep produktivitas juga harus mempertimbangkan efektivitas pelayanan dan hasil yang diharapkan. Parameter kinerja organisasi. Parameter kinerja organisasi publik terdiri dari 4 elemen. Yang pertama, produktivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Produktivitas mengacu pada hubungan antara input dan output, sementara responsivitas berkaitan dengan kemampuan organisasi untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsibilitas menekankan pengikutan nilai-nilai kebijakan dan administrasi yang tepat, sementara akuntabilitas menyoroti pertanggungjawaban terhadap publik. D. Siklus penilaian kinerja organisasi publik. Yang dimaksud dengan siklus penilaian kinerja dalam hal ini adalah tahap-tahap pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkesinambungan agar penilaian kinerja bisa ditetapkan dengan efektif dan efisien. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan atau BPKP, siklus pengukuran kinerja dibagi dalam 5 tahap. Yang pertama yaitu perencanaan strategik. Siklus penilaian kinerja diawali dengan proses penetapan rencana strategik yang berkenaan dengan penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program operasional, dan juga kegiatan. Yang kedua yaitu siklus penetapan indikator kerja. Setelah perumusan perencanaan strategik, instansi pemerintah perlu memulai untuk menyusun dan menetapkan indikator kinerja berupa input, proses, output, outcome, benefit, dan juga impact. Siklus yang ketiga yaitu pengembangan sistem penilaian kinerja. Dalam tahap ini harus diyakini bahwa organisasi memiliki data yang cukup untuk keperluan penilaian kinerja. Dalam sistem penilaian yang sudah baku tersebut dapat digunakan untuk pengumpulan data dan informasi untuk digunakan menganalisis kinerja organisasi. Dalam penyempurnaan ukuran ini perlu diperhatikan yang pertama para pemangku kepentingan, yang kedua permintaan atau keinginan pemangku kepentingan, yang ketiga barang dan jasa, yang keempat konsumen atau pengguna jasa, yang kelima keinginan konsumen, yang keenam proses kegiatan, ketujuh ukuran, yang kedelapan masukan, yang kesembilan pemasok, dan yang terakhir persyaratan pemasok. Siklus yang terakhir yaitu pengintegrasian dengan proses manajemen. Sistem penilaian yang sudah tersedia belumlah jaminan akan menghasilkan data serta informasi yang efektif. Efektif atau tidaknya penilaian yang dilakukan akan dipengaruhi oleh kemampuan pengelolaan dan penggunaan data informasi yang diperoleh. Oleh karena itu, perencanaan dan penilaian kinerja haruslah terintegrasi dalam kegiatan program. Saya, atas nama Muhammad Eka Fitrianto, akan menjawab pertanyaan pertama dari Mudiatul Fata. Apa pengaruh praktik manajemen sumber daya manusia terhadap kinerja organisasi? Pengaruh praktik manajemen sumber daya manusia terhadap kinerja organisasi ada 5. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi yang efektif. Artinya, proses rekrutmen dan seleksi yang baik dapat membantu organisasi menarik individu yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ini berarti bahwa organisasi akan memiliki tim yang lebih kompeten dan berkualitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Artinya, investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Karyawan yang terlatih dengan baik lebih mungkin dapat menyelesaikan tugas dengan efisien dan efektif, menghasilkan peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, pengelolaan kinerja. Artinya, praktik pengelolaan kinerja yang efektif
memberikan umpan balik yang jelas dan terarah kepada karyawan tentang kinerja mereka. Hal ini dapat mendorong karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka dan membantu organisasi untuk mencapai tujuan mereka. Yang keempat, pemahaman yang mendalam tentang budaya organisasi. Manajemen sumber daya manusia yang baik juga mempromosikan budaya organisasi yang positif dan produktif. Budaya yang baik dapat mendorong karyawan untuk berkontribusi secara maksimal dan merasa termotivasi untuk mencapai tujuan bersama. Oke, yang terakhir atau yang kelima, pengelolaan konflik dan motivasi karyawan. Artinya, manajemen sumber daya manusia yang efektif juga melibatkan penanganan konflik dan motivasi karyawan. Karyawan yang merasa dihargai dan didukung lebih mungkin untuk bekerja dengan semangat dan berkontribusi secara maksimal. Oke, yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Andrian Dwi Aprilianto. Pada proses penilaian kinerja prestasi karyawan, suatu perusahaan atau organisasi terdapat istilah reward dan kompensasi. Jelaskan maksud istilah tersebut. Oke, kompensasi artinya mengacu pada semua bentuk ganti rugi yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Ini mencakup gaji, tunjangan, bonus, insentif, serta manfaat karyawan seperti asuransi kesehatan, cuti, dan pensiun. Kompensasi ini adalah bagian dari paket yang dijanjikan kepada karyawan sebagai bagian dari kontrak kerja mereka. Tujuan kompensasi ini untuk memberikan imbalan yang adil kepada karyawan untuk pekerjaan yang mereka lakukan, serta untuk memotivasi mereka demi mencapai hasil yang diinginkan. Oke, yang kedua, reward. Reward adalah imbalan tambahan yang diberikan kepada karyawan sebagai pengakuan atas pencapaian atau kontribusi yang luar biasa dalam penilaian kinerja mereka. Ini bisa berupa bonus khusus, penghargaan, promosi, atau manfaat tambahan lainnya. Reward cenderung bersifat diskresional dan tidak terikat pada kompensasi rutin. Tujuan dari reward adalah untuk mendorong dan mempertahankan kinerja yang tinggi, serta memberikan insentif bagi karyawan untuk terus meningkatkan diri. Saya Muhammad Amin Tawakil akan menjawab pertanyaan nomor 3 dari Fariza Fatah. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara meningkatkan kinerja organisasi di era teknologi modern untuk efisiensi SDM. Ada beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja organisasi di era teknologi modern untuk efisiensi SDM. Yang pertama yaitu penerapan teknologi yang tepat, menginvestasikan dalam teknologi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ini mencakup sistem manajemen sumber daya manusia, berbasis cloud, perangkat lunak, kolaborasi, dan aplikasi proyek yang mendukung efisiensi dan produktivitas tim. Yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan, memastikan SDM memiliki keterampilan teknis yang diperlukan untuk menggunakan teknologi dengan efektif. Yang ketiga yaitu komunikasi yang efektif, memanfaatkan teknologi saat ini untuk mengoptimalkan komunikasi di internal, seperti menggunakan platform obrolan online, konferensi video, dan jaringan sosial internal untuk memfasilitasi komunikasi yang cepat dan efisiensi antar tim. Yang keempat yaitu analisis data, memanfaatkan data untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Menggunakan alat analisis data untuk memahami tren, mengidentifikasi peluang, dan menyesuaikan strategi. Yang kelima yaitu fleksibilitas kerja, mempertimbangkan untuk menentukan kebijakan kerja fleksibel atau bekerja dari jarak jauh. Teknologi memungkinkan SDM untuk bekerja dari mana saja, dapat meningkatkan kepuasan karyawan dan produktivitas. Yang pertama, jangan bersikap defensif. Cobalah untuk menghindari bahasa yang menuduh atau subjektif seperti tidak adil, atau sepertinya selalu seperti itu,
Dan sebagai gantinya, fokus pada membuat pertanyaan saya yang menunjukkan bahwa Anda bertanggung jawab atas tindakan dan hasil Anda. Yang kedua, jangan meminta maaf secara berlebihan. Di sisi lain, jangan berlebihan. Jika umpan balik didasarkan pada kesalahan, kesalahpahaman, dan perilaku tertentu, minta maaflah namun cukuplah sekali saja. Yang ketiga, jangan cepat bereaksi. Ketika Anda menerima umpan balik yang benar-benar sulit untuk diterima atau bahkan benar-benar tidak beralasan, jangan tergoda untuk segera bereaksi. Yang keempat, jangan melewatkan kesempatan untuk menjelaskan. Setelah Anda memiliki kesempatan untuk menjernihkan pikiran Anda, kembalilah dan pikirkan tentang poin-poin utama yang disampaikan bos Anda. Terakhir, yang kelima, jangan memikirkan umpan balik tersebut berlarut-larut. Ketika umpan balik negatif datang dan mengejutkan Anda, menunjukkan kelemahan yang membuat Anda sadar diri atau bersifat pribadi, Anda pasti akan merasa buruk tentang itu. Saya Krisna Kurniawan akan menjawab pertanyaan bagaimana kinerja organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya. Organisasi mampu mencapai tujuan strategisnya dengan cara yaitu meningkatkan kinerja atau menjadikan kinerja itu dengan baik ya dari sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi tersebut. Untuk mencapai tujuan strategisnya ini ada beberapa faktor-faktor ya. Yaitu yang pertama ada budaya organisasi. Budaya organisasi yang baik mampu mendorong motivasi setiap individu atau dari setiap pegawai yang ada di dalam organisasi tersebut agar meningkatkan kinerjanya agar menjadi lebih baik ya. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi dan motivasi berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap kinerja pegawai dari suatu organisasi tersebut. Yang kedua, kepemimpinan. Untuk kepemimpinan ini, kepemimpinan yang baik dapat memotivasi anggota yang lain ya, yaitu seperti menumbuhkan kreativitas, meningkatkan komitmen terhadap tujuan bersama, dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam organisasinya. Yang ketiga ada komitmen organisasi. Komitmen organisasi yang tinggi dapat membantu meningkatkan kinerja pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh komitmen organisasi dapat meningkatkan disiplin kerja bagi seorang karyawan dan lingkungan kerja terhadap peningkatan kinerja karyawan tersebut. Yang keempat, iklim komunikasi organisasi. Jadi iklim komunikasi organisasi yang baik ini dapat meningkatkan kinerja seorang pegawai, bahwa dalam menjalankan organisasinya pemimpin membuat perencanaan strategi ke depan dan memiliki keinginan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dengan bawahannya agar dapat menimbulkan efek positif bagi kinerja bawahannya, akan menjadi lebih baik dalam kinerjanya tersebut ya. Yang kelima yaitu kepuasan kerja. Untuk kepuasan kerja ini, kepuasan kerja yang tinggi dapat mempengaruhi kinerja karyawan juga. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi dapat menumbuhkan atau menimbulkan kepuasan kerja pengaruh positif terhadap kinerja karyawan tersebut. Selanjutnya yang keenam ada sumber daya manusia. Untuk SDM ini sangat penting ya. SDM yang baik ini akan sangat berpengaruh dalam mencapai tujuan organisasinya, seperti menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawannya, manajernya, dan semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas di dalam organisasi tersebut agar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam meningkatkan kinerja organisasi ini, untuk mencapai tujuan strategisnya perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja setiap individu dan jumlah serta menyediakan fasilitas dan kebutuhan yang diperlukan oleh karyawan atau individu di dalam organisasi tersebut. Selain itu perlu dilakukan pengembangan potensi dan kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan kinerja yang bertanggung jawab kepada
individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Untuk pertanyaan nomor 6 dari Lailatul Hasanah, apa pengaruh bila penilaian kinerja tidak ada di suatu organisasi, baik dari sisi semangat kerja karyawan maupun produktivitas organisasi? Jika penilaian kinerja tidak dilakukan dalam suatu organisasi, ini dapat memiliki beberapa dampak negatif baik dari sisi semangat kerja karyawan maupun produktivitas organisasi. Yang pertama yaitu kurangnya keterlibatan karyawan. Tanpa penilaian kinerja, karyawan mungkin tidak merasa terlibat secara langsung dalam pekerjaannya. Mereka mungkin merasa tidak diakui atau dihargai atas kontribusi mereka. Yang kedua yaitu kehilangan fokus dan kedisiplinan. Penilaian kinerja membantu dalam menetapkan aturan, harapan kinerja dan standar yang jelas bagi karyawan. Tanpa itu, karyawan mungkin kehilangan fokus dan kedisiplinan diri dalam dirinya. Yang ketiga yaitu kurangnya pengembangan karyawan. Penilaian kinerja adalah kesempatan untuk memberikan umpan balik kepada karyawan tentang kinerja mereka dan mengidentifikasi area di mana mereka perlu meningkatkan. Tanpa penilaian kinerja, kurangnya umpan balik konstruktif dapat menghambat kemampuan karyawan untuk berkembang dan tumbuh dalam peran mereka. Ini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari Edin Dwi Anggano. Pertanyaannya adalah, untuk mengukur kinerja seorang individu, indikator yang dapat digunakan dilihat dari hasil proses dan perilaku kerja, diantaranya adalah jelaskan. Indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja seorang berdasarkan hasil, proses, dan perilaku kerja seseorang adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk hasil kerja. Hasil kerja, indikatornya ada produktivitas dan kualitas. Untuk produktivitas, yaitu jumlah pekerjaan atau hasil yang didapatkan oleh seorang individu berdasarkan waktu yang telah ditetapkan. Untuk kualitas, yaitu kualitas hasil yang sesuai standar yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. Untuk yang kedua, proses kerja. Proses kerja, indikatornya ada ketepatan waktu dan efektivitas proses. Untuk ketepatan waktu, yaitu menyelesaikan tugas atau proyek sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Jadi, seorang individu harus tepat waktu dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Kalau untuk efektivitas proses, yaitu seorang individu melakukan pekerjaannya sesuai prosedur dan SOP yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. Untuk yang ketiga, perilaku kerja. Perilaku kerja indikatornya yaitu kerjasama dan kedisiplinan. Seorang individu dalam melakukan pekerjaan biasanya ditekankan untuk bekerja sama dan berkolaborasi antar individu untuk melakukan sebuah pekerjaan. Kalau untuk kedisiplinan yaitu ketaatan seorang individu dalam melakukan pekerjaan seperti tidak terlambat dan taat peraturan dalam sebuah perusahaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Marcela Valencia, yaitu bagaimana cara mengukur kinerja organisasi. Salah satu cara untuk mengukur kinerja dalam suatu organisasi yaitu dengan mempelajari kinerja per individu atau karyawan di perusahaan. Hal ini dapat melibatkan sejauh manakah mereka menyelesaikan tugas, serta kita dapat mengetahui kuantitas dan kualitas tugas yang mereka selesaikan dan keterampilan serta pengetahuan anggota tim. Jawaban pertanyaan dari Mbak Rindang Aprilia Putri,
Contoh permasalahan yang sering muncul dalam manajemen kinerja dalam organisasi antara lain, yang pertama, kesulitan dalam mengidentifikasi tujuan dan target kinerja yang sesuai, seperti kesulitan dalam mengidentifikasi tujuan strategis, tujuan operasi, dan tujuan perilaku. Yang kedua, kesulitan dalam mengatur dan mengelola sumber daya organisasi, seperti kesulitan dalam mengatur dan mengelola tenaga kerja, fasilitas, dan teknologi. Yang ketiga, kesulitan dalam mengatur dan mengukur kinerja organisasi, tim, atau individu dengan metode yang efektif dan valid. Manajemen kinerja organisasi melibatkan beberapa tahap, ya biasanya meliputi yang pertama penetapan tujuan, yaitu menetapkan tujuan yang jelas dan terukur untuk organisasi secara keseluruhan, departemen, dan individu. Yang kedua, perencanaan kinerja, yaitu merumuskan strategi dan rencana kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, penetapan standar kinerja, yaitu menetapkan standar kinerja yang jelas dan terukur untuk mengevaluasi pencapaian tujuan. Yang keempat, pelaksanaan, yaitu melaksanakan rencana kerja dan monitoring progres kinerja secara teratur. Yang kelima, evaluasi kerja, yaitu mengevaluasi kinerja individu, tim, dan organisasi terhadap standar yang telah ditetapkan. Yang keenam, umpan balik, yaitu memberikan umpan balik pada individu atau tim tentang pencapaian kinerja mereka, baik yang positif maupun yang perlu diperbaiki. Yang ketujuh, pengembangan mengidentifikasi kebutuhan, pengembangan individu atau tim untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Dan yang kedelapan, penghargaan dan pengakuan, yaitu memberikan penghargaan dan pengakuan kepada individu atau tim yang telah mencapai atau melebihi standar kinerja yang ditetapkan. Yang kesembilan atau yang terakhir, yaitu perbaikan, menggunakan hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan di seluruh organisasi. Tahap-tahap ini membentuk siklus yang terus berlanjut untuk memastikan kinerja organisasi tetap terkelola dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.